Lo pernah nggak sih ngeluh kayak gini? Aduh, gue pengen mulai bisnis tapi belum punya modal. Atau gue mau mulai olahraga tapi waktunya nggak ada. Atau yang klasik banget, gue sebenarnya bisa tapi ya gitu deh. Kata tapi itu kelihatannya kecil, tapi justru itulah yang ngebunuh banyak mimpi orang. Banyak yang gagal bukan karena mereka nggak mampu, bukan karena mereka bodoh, miskin, atau nggak punya kesempatan, tapi karena mereka terlalu banyak alasan. Alasan yang kedengarannya masuk akal, tapi sebenarnya cuma pembenaran biar kita bisa tetap nyaman di zona malas kita sendiri. Coba deh lihat sekeliling. Kita hidup di era di mana peluang tuh bertebaran. Ada yang bisa sukses dari jualan online, dari konten, dari skill desain, dari apa aja. Tapi anehnya, makin banyak peluang, makin banyak juga yang nyerah di tengah jalan. Kenapa? Karena sekarang alasan lebih gampang dicari daripada solusi. Lo bisa scroll TikTok, lihat orang sukses, terus bilang, ya iyalah, dia mah udah punya koneksi. Ya wajar, dia kan dari keluarga kaya. Padahal di sisi lain, ada orang lain yang start dari nol banget, tapi bisa tembus karena satu hal. Mereka berhenti nyari alasan dan mulai cari cara. Gue pernah dengar satu kalimat yang dalam banget. Orang gagal punya 1000 alasan. Orang sukses cuma butuh satu alasan buat jalan terus. Oke, sekarang kita bahas. Kenapa sih banyak orang terjebak di lingkaran alasan? Gue bagi jadi 5 poin utama. Poin 1. Takut gagal sebelum nyoba. Ini penyakit paling umum. Banyak orang belum mulai aja udah takut gagal. Contohnya, lo mau mulai jualan online, tapi lo mikir, duh nanti kalau nggak laku gimana? Kalau rugi gimana? Kalau diketawain orang gimana? Akhirnya ya nggak mulai-mulai. Padahal lo tahu nggak, semua orang yang sukses tuh gagal duluan. Gojek dulu sempet dianggap ide konyol. Tokopedia dulu dikatain ngapain jualan online di Indonesia. Orang masih suka belanja di pasar. Sekarang semua orang paket. Lo nggak perlu nunggu siap buat mulai, karena siap itu datang setelah lo mulai, bukan sebelum. Poin 2, nyalahin keadaan. Poin kedua, kebiasaan yang lain hal di luar diri sendiri. Ekonomi lagi susah, pemerintah nggak support, lingkungan gue nggak ngedukung. Padahal kalau kita jujur, seringkali bukan dunia yang salah, tapi mental kita yang nyerah duluan. Contohnya, ada orang kerja di lingkungan toksik, tapi dia pakai itu sebagai alasan buat nggak ngembangin diri. Padahal, di tempat yang sama, ada juga orang yang justru pakai itu buat belajar cara bertahan dan jadi lebih kuat. Lingkungan bisa ngaruh, iya, tapi keputusan buat berhenti atau terus jalan, itu tanggung jawab lo sendiri. Poin ketiga, nunggu momen yang pas. Ini alasan yang paling halus tapi mematikan. Nanti aja deh mulai pas udah punya waktu. Gue nunggu mood dulu. Gue mulai pas udah punya modal. Bro, gak akan pernah ada momen yang 100% pas. Kalau lo nunggu semuanya perfect, lo bakal nunggu seumur hidup. Contohnya gini, lo pengen bikin konten, tapi lo mikir, gue belum punya kamera bagus. Padahal lo bisa mulai dari HP lo sekarang. Yang penting bukan alatnya, tapi konsistensi lo. Lo tahu nggak kenapa banyak orang stuck di tahap rencana? Karena mereka sibuk nyari waktu yang tepat, tapi lupa bikin waktu jadi tepat. Poin keempat, terlalu banyak mikir, namun nggak ada aksi. Ini penyakit overthinking yang sering banget nyerang anak muda zaman sekarang. Kita kebanyakan mikir, tapi dikit banget yang gerak. Lo pengen bikin bisnis, lo riset terus, nonton video A, B, C, baca e-book, ikut webinar, tapi nggak pernah mulai. Akhirnya, ya lo cuma jadi penonton suksesnya orang lain. Padahal, lo nggak perlu tahu semuanya buat mulai. Kadang, lo baru belajar setelah lo jalan. Dan justru itu yang bikin lo berkembang lebih cepat daripada mereka yang cuma mikir. Poin kelima, nyari validasi dulu sebelum bertindak. Ini juga bahaya. Kita kebanyakan mikirin pendapat orang lain. Kalau gue gagal, nanti dibilang cupu. Kalau gue posting karya, nanti dikritik. Kalau gue ngomong, nanti diketawain. Akhirnya, lo nggak ngapa-ngapain. Lo biarin mimpi lo mati pelan-pelan cuma karena takut dikomentarin orang yang nggak ikut bantu lo. Padahal orang-orang itu nggak mikirin orang sebanyak itu, bro. Mereka juga sibuk mikirin hidupnya sendiri. Ingat, kalau lo butuh semua orang suka sama lo, berarti lo hidup buat mereka, bukan buat diri lo. Gue pengen lo dengar ini baik-baik.
kalau lo gagal bukan karena lo bodoh, tapi karena lo terlalu sibuk nyari alasan buat nggak mulai. Alasan itu kayak racun pelan-pelan. Dia nggak langsung ngebunuh lo, tapi dia bikin lo diem, nunda, dan akhirnya nyesal. Lo nggak kalah karena dunia nggak adil. Lo kalah karena lo nyerah duluan. Dan parahnya, semakin sering lo kasih alasan, semakin jago otak lo bikin pembenaran. Sampai akhirnya lo mulai percaya bahwa hidup lo ya segini-segini aja. Padahal enggak, lo cuma belum berhenti nyari alasan. Jadi, mulai sekarang, setiap kali lo pengen ngomong, gue nggak bisa karena, ganti kalimat itu jadi, gimana caranya biar gue bisa. Karena bedanya orang gagal dan orang sukses cuma satu hal. Yang satu nyari alasan, yang satu nyari jarak. Nggak usah nunggu momen perfect, nggak usah nunggu semua siap. Mulai aja dari yang kecil, dari yang lo bisa. Karena dari situ lo bakal nemuin momentum. Ingat, sukses bukan buat orang yang paling pinter, tapi buat orang yang paling nekat ngelangkah walau belum siap. Kalau lo setuju sama pesan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar bahwa alasan itu musuh terbesar dalam perjalanan hidup kita.